Okay, maybe all of you can see or see the invitation in the screen already. So this okay. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, so in the few months ago, I followed the workshop, about improvement in English language competition. English language competition. There are 11 countries that make this workshop. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa di sini workshop yang saya ikuti ini adalah semacam seperti beasiswa yang kami harus mengapply atau kami harus melamar di situ untuk masuk menjadi peserta ini workshop ini yang diselenggarakan oleh seluruh menteri negara ASEAN. Ada 11 negara yang menyelenggarakan ini, yang tergabung di dalam pendidikan ini, lembaga pendidikan ini, di dalam hal pengembangan kompetensi guru di dalam bahasa, khususnya bahasa untuk lembaga pendidikan dan pengajar dari seluruh Indonesia. Waktu itu yang lulus untuk mengikuti ini adalah ada daftarnya di sini dari Indonesia. Ini from Indonesia there are 288. Ada 288 dari seluruh wilayah Indonesia yang masuk di dalam tes ini. And then I am the one from Sikarijin. Saya adalah salah satu kompetisinya dengan ribuan from all of the teachers in Indonesia, from the PAUD atau dari TK until to university sampai dengan perguruan tinggi, dan juga ada lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya seperti NGO. NGO itu non government organization atau LSM yang kita kenal seperti itu. Jadi ini sekilas tentang itu. Kemudian dia bergerak di dalam bidang khususnya pendidikan tadi yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara, yaitu yang tergabung dalam 11 negara tadi. Jadi saya I was studying with the all of the country and South Asia. So what is the subject of the material that we have get from the workshop? Jadi apa yang kami dapat dari sini? Ada banyak hal. There are many things that we observed from this workshop, that all of the material that we had teaching in our classroom, Bapak Ibu. Jadi semua materi yang saya dapat itu adalah semua materi yang ada di dalam yang kita ajari setiap hari. Mulai dari from the tenses, from the noun and phrase, and then the others. So there are many things. In the teaching, in the material workshop, di dalam materi workshopnya, I don't have, but karena kami tidak punya materinya yang di-download, karena kami belajar di dalam satu platform mengajar aplikasi yang namanya Altisia. Altisia itu hanya dibuka khusus untuk orang-orang yang itu tadi, yang dari berapa orang 288 orang tadi. Kemudian akses masuk ke situ kami tidak bisa mendownload atau kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya belajar saja. Kemudian pas nanti hasil akhirnya dites setiap materi itu, dan dinyatakan bisa mendapat sertifikat jika
semua. Jadi ini personal skill sebenarnya, tapi saya harus bagi kepada teman-teman. I would like to share to all of you so that you have to know about it. Ya, oke. Jadi seperti itu. Apa materinya, Bapak Ibu? Saya coba kasih tunjuk di sini. Maybe Mr. Aten. All of us have studied or have teaching about simple present tense. It is very easy for us, but how to teach them, how to teach the students, it is the problem. Yeah, it is the problem for all of us. How to teach them about the tense. It is the big problem, right? Yeah. Okay, Mr. Aten? Yes, Are you agree with me? yeah. Okay. Maybe Mrs. Mela, do you agree with me about that? Yes. Yeah, of course. Okay. Please, brother and sister. Okay. Maybe someone would like to give a sentence according to my explanation. Contoh seperti ini. Coba Bapak Ibu buat dalam bahasa kita misalnya, dalam bahasa Indonesia dulu. Ini saya. Mrs. Anita sedang berjalan, right? Okay, Mrs. Anita sedang berjalan. Okay, di dalam bahasa Inggris, in English, ada tensesnya itu. Jadi, there are 16 tenses in English, Bapak Ibu. Ada 16 tenses di bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh siswa itu. So, how about, misalnya, contoh saya satu tadi, saya ada sementara berjalan. Bahasa Inggris bilang berjalan itu tidak berdua ya, berjalan. Saya berjalan kemarin di sini. Saya kemarin berjalan di depan kelas. Saya sementara berjalan ini. Oke, dalam bahasa Inggris, Mrs. Mira, please give a sentence. Okay, I'm walking in front of the class. The tense is, the tense is Present continuous tense. Okay, kemarin. Okay, give a pause. Okay. Kemarin kita sedang berada di dalam ruangan ini. Saya kemarin berjalan di sini. In English, please, and Mrs. Mila. Good, thank you. Okay. So, Bapak Ibu, ya. Jadi kemarin ada kata is and was. This is different style and different in English tenses. Okay? Okay. Yeah. So this is the big problem. How we are, three of us, how to teach the students in 16 tenses. In 16 tenses. There is no enough time to teach them about it. Do you agree? So, today I would like to give all of you about how to teach the tenses in the effective time and in short time. Okay. So, if you would like to teach the students about for example, four tenses, just you show them your action. Okay? Bisa ini? Jadi bertiga, maksudnya beberapa kita yang ada di sini, kalau mau mengajarkan anak tentang tenses, tidak subject plus verb plus no. We have to show them about our action. For example, seperti yang saya lakukan tadi. Saya berjalan kemarin loh di sini. Kau kemarin akan di sini, kau duduk di tempat yang sama loh. Kau selalu ada di sini. If you want to say about simple present tense, ya, you just say, saya selalu duduk di kursi ini.
sit in this chair every day. The next is in simple present tense. Okay? That's it. Okay, I think that's enough for today. Okay, Miss Bella, please. I would like to ask you about how you teach simple present tense Yeah. after you follow the training. Oh yeah. Okay, you say that during your training Yeah. you have learned from the committee, Yes. yes, how to teach students not use subject Yes. plus verb one, right? Okay. How you teach your students and you don't use the simple present tense structure. Yeah. Okay. Okay. Before you, selama ibu ada di kegiatan itu, I get your point. okay. Yeah. Please, I need your answer. Okay, thank you, my sister. Okay, when I am in the classroom, everybody, for example, I would like to practice in your now. Okay, Miss Sela, in Indonesia, makan. Eat, ya. Apakah kamu makan nasi setiap hari? Yes, itu sebuah kebiasaan. Oke. Coba bahasa Inggrisnya. Eat, bahasa Inggrisnya apa? Makan. Oke, makan bahasa Inggrisnya? Eat. Oke. Makan bahasa Inggrisnya? Eat. Oke. Sekarang Sela, dia makan nasi tiap hari. You say in English. Please. She eat rice every day. Okay, she eat rice every day. Okay, students, listen to me. Okay, listen to me. If she, in English, she personal pronoun she, he, and it. She it means woman. He it means man, and it means this is now things. Okay. When you say it in English, it means makan. The word makan is different with siapa yang saya yang makan. Mereka yang makan, you yang makan, kami yang makan, beda kata kerjanya. Paham? Kalau dia yang makan tuh harus tambah S di situ. You have to put S in it. So she eats rice every day. Okay? Ini kebiasaan ya. We use tenses. What tenses Miss Bella? Simple tense. Okay. Sudah. Okay? Sudah? Oke. Okay. Terima kasih untuk Ibu Anita. Sebelum kita tutup, saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Tanya dulu Ibu Anita. Saya kan sedang baca tulisannya. Akhirnya bisa bingung. Misalnya seperti saya bercerita tentang kalau saya baca minta maaf kitab suci, itu ada tulisan mengatakan begini. Yusuf berpacaran dengan Maria 4 tahun. Setelah itu baru dia menikahinya. Itu tensinya apa? Yusuf itu berpacaran dengan Maria 4 tahun sebelum dia menikahinya. Itu tensinya apa kira-kira? Oke. Ya, tapi itu masuk di dalam present perfect tense. Present perfect tense itu di mana itu telah terjadi dan masih terbawa sampai sekarang. Ya, Yusuf had Yusuf had Berpacaran tak berpacaran? Yusuf has relationship with Maria for 4 years. Yeah, for 4 years. For 4 years. Yeah, 4 years. Sebelum dia menikahinya. Before he married
pakai ini. Ya, jadi dia sudah berpacaran lama itu. Ya, jadi dia minggu kemarin masih berlangsung sampai hari ini dan masih berada. We use perfect tense. Oke. Jadi kita tidak membutuhkan subjek dan seterusnya, no. Hanya tinggal karena Bapak Ibu yang berubah dari bahasa Inggris dan well, hanya kata kerjanya saja. Karena bahasa Indonesia misalnya go pergi, dia tidak lupa menjadi dia tidak berubah, misalnya pergi, bergos, pergi, tidak. Kalau bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris dia berubah menjadi rumah. Dia dari go, ada ghost. Kalau dia orang ketiga tunggal, saya bilang kalau yang suka es itu pelapor, yaitu dia orang ketiga tunggal, ya harus menunjukkan begitu. Ya, kalau yang suka es itu pelapor, yaitu orang ketiga, kan begitu dalam mengajarkannya. Orang ketiga, kemudian going, saya sementara ini, ya toh. When, kemarin saya pergi, dan yang tadi Bapak sudah perfect. Sudah. Ya, masih ada pertanyaan. Ya, silakan. I want to ask one question. Ya, How do you use there usually or always in a sentence? okay, good. Usually and Always. always. Okay. Usually and always we use them in simple present tense. There is adverb of frequency. Adverb of frequency. Di mana selalu dengan apa tadi berada? Yes. Oke, biasanya dan selalu. Dari dua kata ini, biasanya dia mengandung keseringan berapa kali kau melakukan itu. Biasanya kau berapa kali sering melakukan itu. Nah, oke, dua-dua ini dipakai dalam tensi simple present tense. Jadi kalau Bapak Ibu maksudnya menemukan bacaan yang ada kata never, usually, every day, itu dipastikan bahwa simple present tense. Okay, thanks for the testimony. I want to iPad this testing for you is second class. iPad this testing for you is first. How do you feel about when you follow the workshop? Second, what are recommends to getting this scholarship? Recommend to get the scholarship. Recommend. Yes. And third, is only teacher, English teachers. Apply the course. You ask me how I feel. Of course, I'm very proud to be myself.
your attention?